If he's cheating, I'm doing him worse. No Uno, I hit the reverse. I ain't tripping the grip in my purse. I don't care, cause he Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Ayu Zukni, Saya Dinda Trifadila Apriliana. Saya Krisna Pandiwijaya. Saya Ardina Dewi Oktavia. Saya Kurnia Ramadhani. Di sini kami akan membuat video studi kasus dengan materi elastisitas permintaan dan penawaran, di mana tugas ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Ekonomi Mikro yang diampu oleh Ibu Dr. Dewi Hasmitiani MSI dan Ibu Dian Eka Amrina SPD MPD. Selamat menyaksikan. Pemerintah menaikkan harga beras eceran sejak 1 Juni 2024 baik di pasar tradisional maupun retail modern. Oke, dalam video ini kita akan membahas elastisitas permintaan dan penawaran dalam kasus kenaikan harga beras di Sumatera Selatan. Secara teori, elastisitas permintaan menunjukkan seberapa besar perubahan jumlah beras yang diminta saat harga naik. Karena beras adalah kebutuhan pokok, permintaannya cenderung inelastis. Artinya, meskipun harga naik, masyarakat tetap membelinya dengan jumlah yang hampir sama. Hal ini sesuai dengan teori Mankiw tahun 2018 yang menyatakan bahwa barang kebutuhan pokok biasanya memiliki permintaan yang tidak terlalu sensitif terhadap perubahan harga. Di sisi lain, elastisitas penawaran mengukur respon produsen terhadap perubahan harga. Penawaran beras cenderung elastis, terutama dalam jangka panjang. Ini sejalan dengan teori Krugman dan Wells tahun 2018 yang menjelaskan bahwa penawaran dalam jangka panjang lebih fleksibel karena produsen memiliki lebih banyak waktu untuk beradaptasi. Mari kita bahas lebih lanjut elastisitas harga ini dalam perhitungannya. Saya akan menghitung elastisitas harga permintaan atau ID. Di sini terdapat tabel permintaan beras. P ini adalah harga, Q ini adalah kuantiti. Nah, harga mula-mula di sini berjumlah Rp13.000, yang dimana ini adalah P1. Nah, saat harga ini Rp13.000, permintaannya itu adalah 1.000 kg, yang berarti ini adalah Q1. Lalu, saat harga beras naik menjadi Rp16.000, ini kita buat dulu P2. Permintaannya ini diketahui 800 kg, yang berarti turunkan permintaannya, jadi ini adalah Q2. Jadi untuk menghitung elastisitas permintaan ini, kita menggunakan rumus ID sama dengan P dibagi Q dikali delta Q dibagi delta P. Delta Q ini adalah selisih antara kuantiti yang kedua dan kuantiti yang pertama. Sedangkan delta P ini adalah selisih antara harga yang kedua dikurangi dengan harga yang pertama. Kita langsung saja. Untuk P ini kita ambil dari P yang pertama, yaitu Rp13.000 ini. Dibagi dengan Q ini kita lihat dari kuantiti yang pertama, 1000 dikali, kan diketahui tadi selisih antara kuantiti yang kedua dan kuantiti yang pertama. Jadi 800 ini kita kurangi dengan 1000. Lalu dibagi dengan delta P, sama seperti delta Q tadi, kita hanya mengurangkan harga yang kedua dengan harga yang pertama. Jadi 16.000 ini kita kurangi dengan 13.000. 13.000 kita bagi dengan 1.000 didapatlah 13. Lalu dikali dengan min 200. Min 200 ini adalah hasil pengurangan antara 800 dengan 1.000. Lalu dibagi dengan 3.000. 3.000 ini adalah hasil pengurangan antara 16.000 dibagi dengan Rp13.000. Jadi didapat jawabannya adalah min 0,87. Nah, kenapa sih saya buat 0,87? Karena di dalam elastisitas itu, setiap hasil yang berjumlah min itu tidak akan dianggap min, tapi dianggap sebagai positif. Karena 0,87 ini berada di 0 sampai 1, jadi ini diketahui nih jenisnya adalah inelastis. Saat harga 13.000 ini, kita hanya menyamakan ke kuantiti yaitu 1.000. Nah, saat harga Rp16.000 diketahui ini tadi di tabel kalau permintaannya itu turun menjadi 800 kg. Nah, tadi kan udah kita hitung nih kalau hasil dari elastisitas permintaannya itu adalah 0,87. Yang berarti adalah inelastis.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyebab kenaikan harga beras. Di faktor lingkungan, salah satu penyebab utama kenaikan harga beras adalah fenomena El Nino yang terjadi pada tahun 2023. Hal ini mengakibatkan musim tanam menjadi terlambat dan mempengaruhi ketersediaan beras di pasaran. Yang kedua, keterbatasan sistem informasi pangan. Ketidakmampuan dalam mengintegrasikan data pangan dari tingkat pusat hingga desa menyebabkan kesulitan dalam memprediksi ketersediaan pangan yang pada gilirannya mengganggu proses distribusi dan penyediaan. Kenaikan harga beras memiliki dampak positif dan negatif sebagai berikut. Dampak positif yang pertama, meningkatkan pendapatan petani. Kenaikan harga beras dapat memberikan keuntungan lebih kepada petani yang menghasilkan beras dengan harga yang lebih tinggi, maka pendapatan mereka akan bertambah. Yang kedua, motivasi untuk meningkatkan produksi. Jika harga beras tinggi, maka petani mungkin memiliki motivasi untuk meningkatkan produksi beras karena mereka dapat memperoleh harga yang menguntungkan. Yang ketiga, stimulus bagi industri pertanian. Sektor-sektor yang tergolong pertanian, penggilingan beras, pupuk, dan alat pertanian memperoleh keuntungan dari kenaikan harga beras. Dampak negatif. Yang pertama, menurunnya daya beli masyarakat. Masyarakat yang bergantung pada beras sebagai konsumsi utama, dengan naiknya harga beras tersebut dapat menurunkan daya beli mereka, terutama bagi keluarga yang berpendapatan rendah. Yang kedua, inflasi. Kenaikan memicu terjadinya inflasi karena beras adalah salah satu komoditas pangan pokok. Yang ketiga, ketergantungan pada impor. Harga beras lokal meningkat dan produksi tidak mencukupi kebutuhan domestik. Negara mungkin terpaksa mengimpor beras dari negara lain. Yang keempat, krisis sosial. Kenaikan harga yang signifikan menyebabkan ketegangan sosial bagi kalangan masyarakat miskin. Jadi solusi yang dapat kita ambil dari permasalahan tersebut adalah yang pertama, melakukan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa untuk mengintegrasikan ketersediaan pangan serta mengidentifikasikan daerah-daerah yang mengalami defisit atau surplus. Yang kedua, melakukan kolaborasi dalam mengembangkan lumbung-lumbung pangan dan memastikan distribusi pangan secara merata. Yang ketiga, melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap operasi pasar sebagai kunci dalam mencegah kelangkaan pangan dan mengoptimalkan pasokan. Stabilkan harga, rakyat bahagia. Sekian video dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan. Seperti kata pepatah, Mimpi tinggi tak akan jatuh. Terus berlari, jangan menunduk. Dalam gelap ada cahaya, setiap usaha pasti ada hasilnya. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.